Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Regina Putri dari TBU 2. Di sini saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Spanyol. Nah, sebelumnya Spanyol diduduki umat Islam pada pemerintah Khalifah Al-Walid atau salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah, yang memakan waktu 53 tahun dari kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan sampai masa kekhalifahan Al-Walid. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses ekspansi wilayah Islam. Di antaranya adalah Tarif ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusayr. Nah, sebelum itu wilayah Spanyol diduduki oleh bangsa Romawi pada tahun 1333 Masehi. Pada saat pemerintah Romawi masuk pula sejumlah besar bangsa Yahudi. Lalu pada abad ke-5 datang bangsa Vandal menyerang dan berhasil melumpuhkan kerajaan bangsa Romawi. Sampai pada akhirnya Islam berkembang sangat pesat di Spanyol karena para pemimpin yang terlibat dalam ekspansi ke wilayah Spanyol adalah pemimpin-pemimpin yang kuat, kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Dan yang paling utama adalah sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin. Itu menyebabkan penduduk Spanyol membuat kehadiran Islam di sana karena sebelumnya mereka dipimpin oleh raja yang sangat zalim dan tidak berkeprimanusiaan. Rakyat ditindas, perekonomian lumpuh total, kesejahteraan rakyat menurun. Setelah Islam datang menyebarkan agama di sana, membawa negara Spanyol tumbuh dengan sejahtera. Pada periode pertama, pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negara Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi seperti perselisihan di antara penguasa terutama akibat pembedaan etnis dan golongan, terutama bangsa Barbar asal Afrika Utara dengan bangsa Arab sendiri. Periode kedua, pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol dipimpin oleh seorang yang bergelar Amir atau panglima atau gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman dan diberi gelar Ad-Dakil yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dan dari kejaran Bani Abbasiyah ketika berhasil menggulingkan Bani Umayyah di Damaskus. Pada periode ini, umat Islam Spanyol memperoleh kemajuan baik dari bidang politik maupun dari peradaban. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman. Pembangunan Universitas Cordova dan perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan masing-masing golongan. Banyak terjadi perang saudara akibat orang-orang Kristen mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun begitu, kehidupan intelektual para sarjana dan sastrawan tentu berkembang. Pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini tentara Kristen berhasil memperoleh kemenangan besar. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Stivel jatuh pada tahun 1248 Masehi. Seluruh wilayah Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berada di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Kekuasaan Islam yang terakhir ini berakhir ketika orang-orang istana memperebutkan kekuasaan, yakni Abu Abdullah yang tidak terima karena ayahnya menunjuk anaknya yang lain bukan menunjuk dirinya sebagai pengganti berikutnya. Abu Abdullah bukannya menunjuk dirinya sebagai pengganti berikutnya, namun
meminta bantuan kepada dua penguasa Kristen, dan akhirnya kekuasaan yang sah pun dapat tergulingkan atas bantuan dua penguasa Kristen tersebut, dan Abdullah pun naik tahta. Kesimpulannya adalah Islam merupakan pusat peradaban dan pencetus ilmu pengetahuan. Banyak sekali bukti-bukti keberhasilan Islam dalam menyebarkan dan memperkuat identitas keislaman. Salah satu buktinya adalah sejarah mencatat bagaimana Islam berkembang di Spanyol dan menguasai lamanya peradaban. Sampai saat ini, pengaruh dan jejak-jejak peradaban Islam masih sangat dapat dikenali di Spanyol. Ilmu-ilmu pengetahuan dan dalam berbagai bidang dipelopori oleh pemikir-pemikir Islam yang berjuang dengan keras dalam memajukan ilmu, sains, dan teknologi. Sekilas penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.